Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit Pak ya? Ini saya mau tanya-tanya tentang makam kemarin Pak ya. Nggih, siap. Yang ada di Wukir Sari atau Maitan Pak ya sebenarnya Pak ya? Posisi makamnya itu berada di Desa Wukir Sari. Perbatasan Maitan lah Pak sebenarnya. Maitan. Oke. Nah, kronologi kemarin bisa sampai itu dibongkar atau diapain sih Pak? Ini kronologinya gimana Pak? Ya, kronologisnya gini, saya sebagai Ketua PWI Laskar Sabilillah Pati, setelah kemarin ada pelantikan tanggal 29 September 2024, kami langsung mengagendakan temuan-temuan untuk meluruskan sejarah. Satu agenda yang lagi rame ini kan Maitan ya. Setelah itu kita membentuk tim untuk investigasi ke sana, beberapa tim. Ada beberapa proses menuju ke Maitan dan Wukir Sari, bertemu dengan Kepala Desa Wukir Sari juga Maitan, ke para tokoh-tokohnya. Jadi semua narasumber memang saya tekankan untuk tidak mengambil dari satu narasumber, akhirnya ke beberapa narasumber dan tokoh-tokoh sesepuh yang mengerti sejarah mengenai makam yang dikatakan dari Utsman bin Yahya meniko, Habib Utsman bin Yahya meniko. Jadi akhirnya setelah kami melakukan penelusuran, tibalah saat untuk musyawarah secara keseluruhan ya, keseluruhan, diadakan musyawarah sebelum melakukan suatu tindakan. Kita harus melakukan klarifikasi ke beberapa tokoh, kita musyawarahkan bagaimana sebetulnya dan sejarahnya. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2024 pada hari Jumat, kita mengadakan pertemuan di Balai Desa Wukir Sari. Kita adakan sebelumnya kita memberikan laporan berupa undangan-undangan ke Koramil, ke Kapolsek, juga ke kecamatan dan Satpol PP, juga seluruh kepala desa yang di Kepala Desa Wukir Sari, Maitan, juga seluruh masyarakat di Wukir Sari juga Maitan tersebut. Akhirnya itu kemarin itu benar-benar dibongkar atau bagaimana Pak ya? Saya itu ditak-tak sama netizen gitu. Setelah mengadakan pertemuan di Balai Desa itu terjadi suatu diskusi, maklum ya, artinya ada sedikit protes dan sebagainya, itu suatu dinamika, suatu diskusi memang seperti itu. Akhirnya muncul kesepakatan karena dari awal itu merupakan petilasan. Betul. Petilasan dan bukan makam kan itu. Bukan makam Utsman bin Yahya, tapi merupakan petilasan. Dan akhirnya mengerucut pada sebuah nama tokoh yang diyakini oleh masyarakat Maitan dan Wukir Sari bahwa tokoh tersebut adalah petilasannya adalah tokoh Ki Ageng Abdurrahman atau Ki Ageng Adi Guno.
Jadi akhirnya setelah rembuk mencapai kesepakatan yang bulat, akhirnya dilakukan pencabutan nisan karena itu bukan sebuah mabaroh atau makam gitu. Jadi dikembalikan menjadi sebuah petilasan yang lebih awal. Memang situ sebuah petilasan Ki Ageng Adiguna atau Ki Ageng Abdurrahman menika. Dan akhirnya kesepakatan itu disepakati oleh kepala desa tokoh, dicantumkan suatu persyaratan atau bermaterai yang di situ sebuah pernyataan tertulis. Akhirnya kita sama-sama melanjutkan untuk melakukan pembongkaran atau pembenaran di petilasan tersebut. Nah, akhirnya terjadi pencabutan nisan dan pengambilan silsilah. Nah, ini pengambilan silsilah yang keliru, yang tidak betul itu. Nah, begitu seperti itu. Oke, kalau dulu namanya kan Habib bin Yahya itu Pak ya, Usman bin Yahya. Itu kalau boleh tahu itu sebenarnya yang memberikan nama itu siapa? Oleh masyarakat segitu itu dulu ada sekelompok tokoh masyarakat ya boleh dikatakan muhibin juga bisa. Itu sebetulnya sudah ada nama Ki Ageng Abdurrahman tersebut atau Ki Ageng Adiguna, dan akhirnya disampaikan menurut informasi dari para tokoh itu atau masyarakat, disampaikan ke sesepuh Habib Lutfi tersebut, dan akhirnya muncul beberapa nama dan disepakati nama Habib Usman bin Yahya tersebut. Berarti benar adanya ini ada hubungannya sama Habib Lutfi. Kan dari netizen kan rame tuh. Ini pasti, ini dari netizen Pak ya. Ini pasti ada hubungannya sama Habib Lutfi seperti itu Pak. Ya menurut penuturan dari tokoh dan masyarakat seperti itu. Jadi kita sebagai PWI Laskar Sabilillah mencoba mencari sumber dari masalah tersebut. Memang ya masyarakat pada waktu itu kan yang menjadi yang menjadi tuntunan atau pertanyaan pada saat itu memang banyak yang mengarah ke Habib Lutfi pada waktu itu, sehingga sowan ke sana itu menyampaikan bahwa ini ada sebuah makam, temuan dan sebagainya. Akhirnya muncullah nama-nama itu yang disampaikan, akhirnya memilih Habib Usman bin Yahya. Oh, seperti itu. Oke, setelah ini Pak, setelah pembongkaran ini, apa yang dilakukan sama masyarakat dan juga PWI ke depan untuk makam yang dibongkar tersebut Pak? Tentunya itu karena sebuah petilasan yang diyakini oleh masyarakat sebagai leluhurnya, bahwa mereka sebuah tradisi kearifan lokal untuk melestarikan budaya, yaitu tetap melakukan haul atau karnaval yang sebagai ucapan atau menghormati leluhurnya mereka. Jadi tetap budaya atau haul itu tetap berjalan untuk tahun yang akan datang, bukan tahun yang ini ya, tahun yang akan datang rencana. Maka tetap masih berjalan, tapi memakai sebuah nama petilasan Ki Ageng atau Ki Ageng Adiguna tersebut, tidak memakai Abdurrahman Habib
Usman bin Yahya. Oke. Terus seperti tokoh-tokoh masyarakat Maitan seperti Pak Bagio dan mungkin pelawangannya kemarin itu seperti apa Pak? Maksudnya saya pernah wawancara sama Pak Bagio. Memang seperti itu adanya lah ya. Dulu itu namanya bukan Habib tapi sekarang berganti Habib karena ada mungkin Muhyiddin atau siapa gitu. Terus sekarang dibongkar. Pak Bagio salah satunya ya. Itu kemarin di situ nggak Pak? Terus bagaimana beliaunya? Di semua hadir termasuk Pak Bagio dan beberapa tokoh lainnya yang mengurusi makam yang diduga Usman bin Yahya tersebut. Semua pada hadir dan memang kita menyampaikan pertanyaan atau mereka juga menyampaikan jawaban yang sangat jujur lah, katakanlah begitu. Akhirnya jawaban-jawaban itu mengerucut tidak sebuah makam tapi sebuah petilasan sesuai sejarah pada waktu itu. Dan untuk Pak Bagio sendiri legowo, senang dan ada kesepakatan yang tidak ada yang dirugikan karena mereka juga pada waktu itu tidak mengetahui sejarah masalah apa ya, katakanlah kronologis mengenai Habib Usman bin Yahya menika. Jadi mereka juga akhirnya malah senang karena meyakini dari awal bahwa leluhurnya adalah Ki Abdurrahman atau Ki Adi Gunung tersebut. Oke. Selanjutnya Pak ya, mungkin saya tanya lain lagi nih Pak ya. Yang katanya di Pucak Wangi itu ada Pak, itu udah sampai mana Pak? Maksudnya penelusurannya? Untuk agenda ke depan ini memang mengembangkan di area wilayah selatan ya kami. Untuk daerah Puncak ini kami belum bisa memastikan atau mengatakan ini palsu dan tidak. Kami harus melakukan tindakan-tindakan lebih prosedural, meneliti, menyelidiki, mengkaji juga sama-sama untuk mencari sumber sejarahnya, baru bisa mengatakan itu dibelokkan atau dan tidaknya seperti itu. Oke, matur suwun Bapak atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu langsung nanti Pak. Mungkin kapan-kapan kalau misalnya ada kegiatan bisa menghubungi saya atau bagaimana Pak? Saya juga tertarik juga ingin melihat langsung kegiatan-kegiatan dari PWI. Saya sendiri melihat di medsos sangat ramai sekali. Termasuk saya sendiri dihujat karena bikin konten di sana. Ya. Sebagian menghujat, sebagian ya inilah yang terjadi gitu Pak. Itu suatu dinamika itu istilahnya biasa lah, hal yang biasa itu. Jadi memang ada suatu ujian dan sebagainya. Memang gerakan PWI Laskar Sabilillah yang kami pimpin ini saya mengedepankan adab, sopan santun juga harus kami tekankan untuk supaya kita ini lebih mempunyai arti di masyarakat dan kita ini tidak politik dan tidak ada unsur politik di dalamnya. Jadi kita adalah murni memperjuangkan leluhur gitu. Sejarah pasti Pak ya. Kita sejarah. Ya. Oke. Tentunya yang dilipati sangat banyak sekali yang informasi mengenai pembelokan sejarah mereka sangat banyak, tapi kita tetap mengedepankan suatu norma atau aturan-aturan yang sudah kita punya. Jangan sampai keluar dari visi misi kita. Oke. Matur suwun sangat Pak wedalipun. Nggih, mangke. Ya. Niki mangke kita rilis di Pati News Pak ya, enggak apa-apa Pak ya. Ini tak rekod saja nih. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak, matur suwun wedalipun.